Sayyidina Muhammadin khazini rizki wa miftahiha wa kasri nuqut wa mudafatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli Sayyidi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin muzili da'i wa sifaiha wa apatiha wa basti rizki wa ziyadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil huda salatan tusallimuna biha wa auladana wa amwalana wa jami'al muslimin wa tasikuna biha wa ilmana wa ma'rifatana min yaumina haja ila yaumil jannah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil barakah salatan tubarikuna biha wa rizqana wa amalana wa jam'ana wa auladana wa amwalana wa kasbana wa tijaratana wa ilmana wa quwwatana bi'adadil makhluk. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil maghfirah salatan taghfiru li biha wa walidayya wa auladi wa jami'il muslimin wa tufarriju biha kurbati wa syaqai wa taqdi biha awaridi bi adadi ilmillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qalbil masruri wa miftahil maisur wa fatihil lima ughliqa wa syafil ilal wa muparijil kurubi wal humumi wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ruhil aqwan salatan tuqawwina biha
linufusina wa jawarihina wa qulubina wa ruhina wa ta'izuna biha minal asrari wal aswai wa darai wal balai wa hamajati sayatin wa ala alihi wa sahbihi bi adadi khalqillah Muhammadin ruhil aqwan salatan tuqawwina biha linufusina wa jawarihina wa qulubina wa ruhina wa ta'izuna biha minal asrari wal aswai wa darai wal balai wa hamajati sayatin wa ala alihi wa sahbihi bi adadi khalqillah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Ibnu Athaillah wa Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam wa nafa'ana bihima wa ulumihima insyaallah fid darain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah fi kulli halina insyaallah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khususan li jami'i doa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Syekh Ibnu Athaillah wa Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam. Syekhul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah asuli kitab Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam insyaallah fi kitabihi halur rumus wa mafatihul kunus wa nafa'ana bihima wa ulumihima insyaallah fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah wa Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam Allah mencurahkan rahmah, berkah dan kasih sayang kepada kita. Allah mencukupi berkah dan rahmatnya sebanyak mungkin untuk kita, keluarga kita, anak-anak kita, kehidupan kita, masa depan kita, dan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi hidup kita, memberkahi kematian kita, sesudah kematian kita, dan akhirat kelak, dan dijadikan kita bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW di dunia pada kematian kita, barzah kita, dan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah memperlancar, meluaskan rezeki dan nikmat kepada kita, anak-anak kita, handai tolan kita, tetangga-tetangga kita. Amin ya rabbal alamin. Faqala Syekh Ibnu Athaillah rahimahullahu lahu la tay'as min kabuli amal. La tay'as, jangan engkau berputus asa, min kabuli amalin, dari keinginanmu agar cepatnya terkabul untuk sampai kepada Allah. Lam tajid fihi wujudal huduri, dikarenakan lam tajid, engkau tidak atau belum menemui wujudal huduri, wujud atau keadaan di mana hatimu selalu hadir kepada Allah Azza wa Jalla. Parubama, boleh jadi qabila minal amali,
Sisi lain daripada amal itu yang tidak engkau ketahui adalah malam tudrik samaratahu ajilan. Boleh jadi suatu amal yang tidak engkau rasakan langsung buahnya itu ajilan, Allah memang menunda keadaan itu untuk sesuatu yang lain. Jadi kadang orang beramal soleh, sholat, mengaji Quran, berzikir, baca selawat, supaya dia dekat dengan Allah. Tapi sudah lama melaksanakan, belajar ilmu, malah belajar ilmu ma'rifatullah supaya lebih dekat kepada Allah, belum juga terlihat buahnya lekat, atau terlihat ibarat bertanam buah, belum kelihatan buahnya. Biasanya orang bertanam harus ada buahnya, sampai berapa tahun ada buahnya. Ini tidak kelihatan buahnya, ada apa ini, padahal sudah bersungguh-sungguh. Itu maksud saya. Di antara buah itu ialah wujudal huduri, yaitu hadirnya Allah selalu dalam hati. Masih dia sering lupa dengan Allah, padahal sudah seringnya kita ingat, berzikir dengan Allah. Nanti waktu apa-apa lupa lagi. Nanti masih bisa aja lagi marah-marah lawan orang. Orang berkendaraan lewat, laju kencang, gasnya tinggi, ya Allah, namanya kita pengorbanan nama kendaraan saja. Nah, ya kan, masih aja tidak lupa dengan Allah. Yang diingat adalah orang lain. Atau hidup suami istri, kadang-kadang istri ya ada kekurangannya lah. Kadang-kadang justru yang ingat di kepala adalah kekurangan istri, bukan kelebihan istri. Ini kan kebalik-balik nih, ada apa ya? Ada apa? Belum wujudul hadir, wujud hudur, adanya kehadiran, rasa di hati selalu mengingat Allah, itu belum ada lagi. Parubama kibala minal amali, boleh jadi apa yang tidak engkau temukan buahnya itu memang Allah sengaja ingin menundanya, begitu kan. Nah, memang Allah ini maha agung ya. Sisinya banyak yang kita tidak ketahui. Sebagian ma'rifah orang kepada Allah itu hanya sebagian kecil saja, banyak hal yang rahasia. Karena itu ilmu ma'rifah itu digali terus, karena ketika kita menggali itulah, kalau di dalam kitab Halul Rumus kemarin, disitulah bentuk wujud di mana Allah nanti membuktikan di akhirat, inilah hambaku, meskipun tidak banyak mengerti. Itulah tapi inilah hambaku, mewujudkan kesungguhannya itulah bukti bahwa aku mencintai orang tersebut, aku menyayangi orang tersebut. Dan ada orang kalau tidak berhasil sudah ditinggalkannya, tapi si hamba ini mengulang-ulang terus, ini jadi masalah. Kayak apakah? Jadi dulu Imam Nawawi Al-Maqdasi itu, Imam Nawawi Al-Maqdasi pengarang kitab Riyadhus Shalihin, beliau itu pembabal di sekolah. Nah, sekolah itu pembabal. Habis itu sedih juga pembabal, kayak apa, habis dipelajari lupa lagi, akhirnya beliau duduk di satu tempat itu ada batu itu pas bila hujan tuh kejatuhan air hujan. Di Arab tuh kan jarang hujan tuh lah, tapi alangkah terkejut, batu itu ada berlubang, batu itu ada lubang-lubang. Kata Imam Nawawi, batu aja berlubang, padahal hujan ini jarang-jarang. Tapi karena mungkin beberapa tahun terjadi terus menerus hujan, sering ada hujan, akhirnya batu itu berlubang. Kayak itu juga nang pembabal nih. Iyalah, tumbus juga akhirnya. Ya lah. Nah, jadi kesungguhan itulah. Jangan memakai hadis yang man talabal ilmi saatan, siapa yang menuntut ilmu sesaat diterjemahkan sekedar memecahin talo. Maka dapat barakat, jujur dapat berkah, betul. Artinya memang sesaat sekedar memecahin talo lah diterjemahkan gitu kan. Padahal sesaatan tuh bisa sejam artinya. Tapi ya
Kadang diterjemahkan orang sesaat sekedar memecah telur itu dapat berkah, betul. Paling sedikit waktu pun dapat berkah, apalagi banyak. Nah, apalagi sejam 2 jam, nah makin banyak berkahnya. Nah, kita lihat dalam pemahaman syarahnya ya. La tay'as, jangan engkau berputus asa min kabuli amalin, dari kabulnya amal, dari amal yang diterima karena engkau melihat lam tajid fihi wujudal hudur, karena engkau tidak atau belum menemukan wujud atau bentuk atau adanya hudur Allah di hatimu. Bikol bika ma'allah, belum juga terasa di hati ini ada selalu Allah. Bis nang ada apa Juleha nang ingat sering Juleha, apalagi dan kendaraan baru nang muncul di hati lah, belum lagi Allah. Ma'allahi halum fi'lihi, keadaan perbuatan itu bi antakuna mulahajan, sesungguhnya tidak lain Allah ingin menjadikan mulahajan, supaya nanti ketika datangnya keadaan itu menjadi berbekas pada dirimu. Artinya orang meninggal dunia itu kan mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah dalam hadis. Kalau dalam prakteknya masyarakat muslim, la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah. Itu kan, kenapa jadi bisa terucap? Karena sesuatu yang membekas luar biasa di hatinya. Itulah yang paling berbekas di hatinya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dikir dah la ilaha illallah Rasulullah, la ilaha illallah. Nanti lupa lagi gitu kan. Tenang saja kata Syekh Ibn Atani, ada rahasia Allah di dalam itu. Annaka hadir baina yadaihi ghairi ghaibin anhu. Harapanmu sesungguhnya hadir itu selalu Allah, itu perasaan di hatimu atau di hadapanmu terus-menerus. Kenyataan tidak ada. Maka ingatlah kata Syekh, ka'annaka tarahu kama fil hadisi, sebagaimana dalam hadis ka'annaka tarahu. Ada hadis itu Nabi itu mengatakan anta'budallah ka'annaka tarahu, engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Tuhan. Di kita ini kalau bisa beribadah itu seolah-olah melihat Tuhan. Arti seolah-olah melihat Tuhan itu melihat Allah dengan hati nurani, bukan yang dilihat itu zat Allah, tidak, tapi yang dilihat itu adalah sifat-sifat Allah. Tidak mengerti sifat Allah, asma Allah. Misalnya maha kasih sayang, yang diingat adalah kasih sayang Allah aja wajalla. Allahu Akbar. Itu yang kita harapkan, yang diharapkan Nabi itu. Tapi ternyata kita tidak bisa. Yalah, turun. Paling tidak ka'annaka tarahu, seolah-olah. Kalau tidak bisa ka'annaka tarahu, fa innallaha yaraka, paling tidak merasa diawasi oleh Allah. Allahu Akbar, sami Allah, Tuhan melihat aku nih. Mudahan aku termasuk hambanya yang mengabdi kepada Allah. Mudahan aku menjadi golongan hamba. Nah, di situ karena tidak bisa melihat Allah, terpaksa muraqabah. Muraqabah di bawah daripada melihat. Jadi tingkatan itu ada paling tinggi itu adalah musyahadah. Musyahadah itu melihat Allah. Maksud melihatnya adalah melihat sifat-sifat Allah. Tidak bisa ilmu ini lagi, belum bisa. Tidak mengerti sudah, belajar sudah juga. Turun. Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Mun tidak bisa juga merasa diawasi Allah, turun lagi. Allahu Akbar, sami Allah. Pokoknya aku menghadap Allah hari ini untuk mengabdi kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu paling uyuh, atau nomor 3 itu paling, itu tingkat yang umum, klasifikasi awam. Klasifikasi awam seperti itu. Naik kawas muraqabah. Ini muraqabah itu kawas sudah. Kawasul kawas musyahadah. Fa inna zalika dalilun ala qabulin wala yaljamu min faqadid dalil faqadid madlul.
Maka semua itu adalah dalil, alasan hajatmu untuk sampai kepada Allah. Orang yang usul itu berarti adalah orang yang musyahadah. Orang yang sampai kepada Allah itu adalah berarti dia bisa musyahadah, menyaksikan Allah aja wajalla. Tetapi ada orang berkata, wala yaljamu min faqadid dalil faqadil madlul. Bagaimana bisa sesuatu itu tanpa dalil? Artinya tidak ada, sedangkan perangkat dalil itu tidak ada, madlulnya tidak ada, yang didalilkan tidak ada. Padahal sesuatu itu harus ada bukti dalil. Orang hendak menambang batu bara lah di Kalsel ini kan menambang batu bara. Kalau lah biasanya orang melihat singkap dulu, singkapan tuh apa nih, ada tanda-tanda lah, pinah hitam tanahnya di atas ya lah. Nah, berarti di bawahnya ada batu bara. Kalau bebinian anak beranak apa tandanya? Atau perempuan itu pasti nanti beranak, kelihatan perempuan itu hamil ya lah, gembong parutnya ya lah. Masa kata orang, masa tidak gembong parutnya bisa hamil? Bisa lah itu, bisa. Banyak lah kejadian ternyata ya lah. Orangnya kelihatan biasa-biasa aja, sekali melahirkan gitu. Nah, kayak apa kasih dia memuntal, betutup-tutup parut. Iyalah, ada yang dicek dokter, jar dokter tidak hamil, sekalinya hamil. Nah, banyak tidak ada bukti, tapi tetap terjadi. Nah, kalau mengisahkan tentang Nabi Isa makinnya, Nabi Isa adalah abahnya, adalah tidak ada. Maryam melahirkan ya lah tanpa ayah. Nah, kalau begitu kalau orang hamil tanpa ayah itu sama Nabi Isa aja. Kita di sini lain pulang ada ayahnya pasti ya. Kalau itu sesuatu yang tidak selalu harus ada dalil ya. Walijalika qala, inilah satu dasar Syekh mengatakan fahrubama, boleh jadi kibala minal amali, ada sisi lain yang kamu perhatikan dari amal itu, malam tudrik samaratahu, yaitu yang tidak bisa dibaca oleh indera buahnya. Adilan, memang sengaja Allah sembunyikan, memang Allah sengaja ingin menghasilkan dia di akhirat kelak. Contoh yang tersembunyi. Ada orang tuh nakal banget di kampung, nakal sidin. Pokoknya dia sudah di orang kampung tuh mengatakan nakal banget tuh kalau tiba-tiba sidin garing. Tuh aja pang sudah orang pindah mulai tuhan sudah garing sidinnya. Si jagonya, anggap aja si jagonya. Garingnya berapa? 5 tahun. 5 tahun garingnya. Bisa meninggal. Ayo, Pak. Meninggal, di orang rugi banarnya meninggal. Sekalinya kesaksian anak. Dia anak abah tuh habis meninggal, waktu garing sakit tuh sin berzikir aja hari-hari. Sembahyang sinin paksa. Berdiri sambil berebah sin sembahyang. Bertobat banget sidin. Sampai nang anak melajari kena betakon non ulun je nang anak nih kayak apa cara betakon nang anak betakon lawan tuan guru kayak apa cara bertobat. Nah, sambil garing sambil sakit 5 tahun nang anak maharago meninggal. Bau harum kuburan sidin. Di kambang hijau bang bau harum nih. Cuma ini adalah rahasia Allah aja wajalah. Hasilnya tidak ada, apa-apanya tidak ada. Tapi bila banyu pasang kuburan sidin kada apa nih? Nah, kada apa dan? Kada kebanjiran kah? Kada calap di orang kampung. Nah, mau pakaramat sidin 5 tahun garing sidin. Nah, lain lagi kisah Abah Palo yang meninggal dunia. Kada anu juga tidak apa nih? Nah, kada bebanyu juga. Sekali ditakuni orang apa amalan sidin dia sekalinya tiap hari jar Abah Paloy kuitan
Kuitan ulun nih makan gabin sidin. Makan gabin lah, jangan makan gabin lah. Nah. Jadi itu rahasia-rahasia Allah. Makanya kita tidak boleh mencela-cela orang kan. Nah, kita berbaik sangka aja kepada manusia ini. Nah, itu tadi itu. Parubama min amali, itu amal lam tajid, tidak ditemukan memang samaratahu, hasilnya memang tidak ada. Tapi memang Allah ingin menggaibkan menghilangkan keadaan itu. Ai halu fi'lihi wa min alamati kabuli, yaitu adilan itu Allah memang tidak memberi tanda-tanda pengkabulan aidan. Jadi aku nih tuhuk juga sudah sembahyang, jangan maaflah. Tuhuk juga sudah aku beribadah jangan baik-baik, tatap sakit aku hidup kayak ini jangan. Iyalah. Nah, ada kayak itu. Ya kah? Tetap hidupku sakit ya. Baik sekali hal kita jarang ada baik ya. Nah, kacau kalau itu sudah tuh. Nah, ini orang yang putus asa. Kita kadang-kadang menolongnya orang, kadang disambat orang lah. Wah, jar menolongnya orang jar, paling anaknya nang dilelek jar. Wah, panasnya hati kita. Iyalah. Apa macam-macam pian menolongnya orang, disambat orang terbaik sebagainya. Ayo, enggak apa-apa, tenang aja. Memang Allah tidak ingin menampakkan kebaikanmu hari ini. Allah tunda untuk waktu yang akan datang sebagai rahasia bagimu yang menyelamatkan dirimu. Nah, jadi tenang aja, kita akan ada buahnya, itu enggak jadi masalah. Wazdani halawatahu wastaljaju qalbuhu. Adakah dua keadaan orang mendapatkan itu, halawatahu, kemanisannya, wastaljaja qalbuhu bihi. Paling tidak, kata saya, kamu mendapatkan dua keadaan. Bagaimana dua keadaan ini kamu pegang? Yaitu ketika kamu berzikir, meskipun mungkin kawa sehari ini sedikit aja zikir. Kadang sholat bisa aja tidak 5 waktu, Johor asar parai begawi. Ya kah? Ayo itu dulu, mudahan kena kawal 5 waktu ya lah. Tapi kamu lakukan itu halawatahu, kamu merasa manis melaksanakan itu, kamu merasa lezat jose. Wastaljaju qalbuhu, hatimu merasa lezat, jadi merasa manis satu, dan merasa lezat mengerjakan. Itu yang utama jose. Bila itu ada pertanda sudah sebenarnya, tapi kamu tidak menyadari. Jangan melihat buahnya, tapi bila kamu menanam pohon itu merasa asik, merasa nyaman, itulah sebenarnya buah yang sebenarnya. Merasa manis dan nyaman. Nah, tenang-tenang aja, bama do, aku ini sudah lama jadi ini apa ada jadi miskin jadi salah melihat buahnya, ya kah? Kaya itu nanti mungkin Allah letakkan di akhirat, tapi Allah ada memberi tanda. Apakah engkau merasa manis, lezat beribadah itu atau tidak? Bila kamu merasa lezat, manis beribadah, menikmati, memahami Allah, merasa lezat, manis, berarti itu sudah lebih hebat daripada buahnya. No, andaikan bisa itu, kalau pian nak tahu api neraka, lawan neraka tuh lihat di dunia. Bila pian merasa lezat dan manis beribadah, mengabdi kepada Allah, duduk di majelis ta'lim, berarti pian itu penghuni surga. Tapi kalau pian merasa lezat dan enak nyaman duduk di diskotik malam minggu, ya kah? Pian ahli surga kan tidak kah? Ayo, kawa menangguh, kawa aja menangguh, nggak usah ngalih-ngalih ada. Nah, atau suka di tempat nang nggak ada pekerjaan agama, pelajaran agama di dalamnya, berarti paham ya sudah, ya lah. Nah, masya Allah. Kesimpulannya, jangan melihat sesuatu amal-amal yang kita lakukan, makrifah kita kepada Allah selalu pada hasilnya, selalu pada usulnya. Oh, aku belum musyahadah, berarti aku nih jauh dari Allah, berarti aku ampih aja sudah. Nah, itu orang yang putus asa, kata saya.
Tapi perhatikan betapa engkau berulang-ulang menikmati, itulah sebenarnya buah tanda bahwa Allah sudah menjawab dirimu, Allah sudah mendekatkan dirimu kepada dirinya. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dapat hikmah di dalamnya. Saya minta maaf atas segala kekurangan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basisir-sisir sungai Bajuku, bacari rajaki nang halal banyak untung nang diberkahi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Mustafa sholatan tajiduni biha rizqa wal ghina. Ya Allah, berilah salawat salam kepada Nabi Muhammad yang istimewa, suatu salawat yang mendatangkan kepadaku rezeki dan kekayaan. Basisir-sisir sungai Bajuku, rajaki nang halal banyak untung nang diberkahi. Allahumma sholli wa sallim ala